Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Islami yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam, siapa yang tidak tahu sosok ulama yang alim alamah dalam keilmuannya, terkhusus dalam bidang hadits? Beliaulah Syekh Imam Bukhari, ulama yang hadits-hadisnya sahih. Dan makamnya pun sangat banyak diziarahi yang semata-mata untuk mendapat barokah dari beliau. Berikut kisahnya. Makam Imam Bukhari di Uzbekistan, lengkap dengan kisah penemuannya. Makam Imam Bukhari terletak di kota Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ini dulunya dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadits, atau pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Semasa hidupnya, Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis, yakni Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Sampai beliau meninggal pun, makam Imam Bukhari menjadi tempat ziarah sekaligus wisata religi paling fenomenal. Selain itu, kisah penemuan makam Imam Bukhari juga menjadi sejarah penting bagi umat Muslim. Kisah penemuan makam Imam Bukhari tidak secara resmi ditulis di buku sejarah, namun kisah penemuan ini dijelaskan dalam buku Discovering Uzbekistan karya Rahma Ahad, yang menjelaskan bahwa penemuan makam Imam Bukhari ada hubungannya dengan Indonesia, lebih tepatnya dengan Insinyur Soekarno. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, yang kala itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev, mengundang Presiden Soekarno untuk berkunjung ke negaranya. Namun demikian, Presiden Soekarno kala itu tidak semerta-merta setuju. Sebab pada masa itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat sedang berebut pengaruh atas Presiden Soekarno. Hal karena itu, Bung Karno sebagai penganut garis politik non-blok, sangat berhati-hati dalam mengambil langkah agar tidak disebut sebagai garis kiri. Pada saat itu Soekarno membuat sebuah strategi, dengan cara mengajukan sebuah syarat. Beliau meminta syarat pada Khrushchev untuk menemukan kembali makam Imam Bukhari, yang ada di sekitaran Samaran, Uzbekistan, yang kala itu masih berada di bawah Uni Soviet. Walaupun awalnya pihak Uni Soviet menolaknya, namun Presiden Soekarno bersikeras atas syarat tersebut. Jika tidak ditemukan, maka Soekarno tidak akan mengunjungi Uni Soviet. Jadi secara tidak langsung Presiden Soekarno adalah salah satu penemu makam Imam Bukhari tersebut. Awalnya, Khrushchev enggan untuk melakukannya, namun Bung Karno bersikeras akan syarat tersebut. Ia bahkan mengancam akan memboyong jenazah Imam Bukhari ke Indonesia. Akhirnya, atas desakan Bung Karno dan ulama Bukhara, Khrushchev pun mencari makam Imam Bukhari dan kemudian membangun sebuah makam yang megah untuknya. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa Bung Karno pernah mengunjungi makam Imam Bukhari yang berada di kota Samarkand, Uzbekistan, tepatnya pada tahun 1956. Bahkan hal ini tertulis dalam jadwal acara kunjungan presiden yang berangkat dari kota Tashkent ke kota Samarkand. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis lainnya. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Karena hal tersebut, Imam Bukhari yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Bahkan dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Semasa hidupnya, Imam Bukhari telah membuat berbagai karya, yakni Al-Jami' Ash-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Du'afa Ash-Sagir, Et-Tarikh Ash-Sagir, Et-Tarikh Al-Awsat 3, Et-Tarikh Al-Kabir, Et-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kazaya Sahabah wa Tabi'in, Kitab Al-Ilal, Raful Yadain fi Ash-Salah, Bir Al-Waladain, Kitab Ad-Du'afa, Asami Ash-Sahabah, Al-Hibah, Khalaq Afal Al-Ibad, Al-Kuno, Al-Qira'ah Half Al-Imam. Sayangnya ia mendapatkan fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara. Tak jauh berbeda dari kota Naisabur, di Bukhara Imam Bukhari mendapatkan fitnah kembali. Kemudian, beliau pindah dan menetap di Samarkand. Tiba di Hartang, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun di sana dia jatuh sakit selama beberapa hari, dan akhirnya meninggal pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun dalam hitungan Hijriyah. Ia dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri.
Demikian sepenggal kisah Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari mengenal beliau. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.